Siti Anggraini ini mengajar di SMKN 1 Bandung. Beliau adalah koordinator wilayah Jawa Barat, jadi yang menghandle semua acara di sini, khususnya di Jawa Barat. Kepada Ibu Dini, saya persilakan untuk pemaparan materi di sesi kedua. Oke, terima kasih Bu Farida atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk memaparkan materi yang sebetulnya sudah disampaikan kemarin kalau misalnya yang ikut grand opening, tetapi saya pikir karena kemarin juga disampaikan buru-buru terkait waktu, durasi, dan juga mengisi waktu ketika Bapak Tri belum masuk, Wakil Wali Kota dari Bekasi, jadi memanfaatkan waktu saja, Bu Farida begitu. Nah, tolong disampaikan ke Pak Ferdi, tadi saya sudah menjadikan Pak Ferdi sebagai panelis ya. Bu Farida, masih dengar suara saya? Ya, sudah, Bu. Sudah Oke, dijadikan. Ya, terima oke, kasih. ya. Terima kasih Bu Farida atas waktu dan kesempatannya. Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon izin untuk memaparkan materi mengenai virtual koordinator Indonesia Jawa Barat. Nama saya adalah Dini Siti Anggraini dari SMK Negeri 1 Bandung. Baik, Bapak dan Ibu, kalau misalnya melihat tadi di sini jajaran logo, ada logo SMK Hebat SMK Bisa, Simeo Kitab in Science, dan Simeo, lalu ada Tikomdik Jabar, lalu ada Disdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, lalu ada Pemprov Jabar, dan ada logo Kemendikbud ya, Tutwori Handayani. Ini adalah penyelenggara PCT Batch 6 Jawa Barat. Oke, sebelum kita masuk ke VCT, paparan detail mengenai VCT, sedikitnya saya ingin memaparkan atau memperlihatkan kira-kira distribusi visi Jabar per kota dan kabupatennya. Baik, ini adalah jumlah virtual koordinator Indonesia yang ada di Jawa Barat per kota dan kabupaten yang tersebar di 27 kota dan kabupaten. Sebentar Bu Farida, ini kayaknya ada yang bocor suara ya, sebentar saja. Oke, ini ada yang memakai laptop Pak dan tidak. Kang Perdi mungkin itu bisa di-mute yang Kang Oke, Kang Perdi dan Ibu Ferdi. Reni, Ibu Iya. Reni sama Kang Perdi, Bu. Mohon yang di panelis untuk tidak mengaktifkan audio ya. Baik, terima kasih. Oke, sudahkah Bu Farida atau masih ada lagi? Haknya, Bu. Ya, Silakan. sudah ya. Oke, terima kasih. Mohon untuk yang di panelis sekali lagi untuk tidak mengaktifkan audio ya. Baik, ini adalah jumlah virtual koordinator per kota dan kabupaten yang tersebar di 27 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat, sebanyak 2.046 virtual koordinator. Walaupun kalau misalnya kita lebih lihat di sini, oke, sebarannya ini belum merata. Seperti yang disampaikan oleh Pak RK, beliau berharap bahwa jumlah virtual koordinator di tiap kota dan kabupaten atau representasinya nanti di tiap kecamatan yang lebih dari 600 kecamatan itu menjadi seimbang atau balance. Jadi mudah-mudahan nanti dari virtual koordinator training batch 6 nanti akan menambah jumlah para koordinator yang bisa berkontribusi di kota dan kabupatennya masing-masing. Oke, ini adalah virtual koordinator Indonesia batch 1, jumlah yang lulus 26 orang dari 50 orang yang bergabung saat itu, karena jumlah peserta totalnya hanya ada 200. Lalu selanjutnya, oke, Kang Ferdi, still, sebentar. Oke, Kang Ferdi, mana Kang Ferdi? Oke. Baik, selanjutnya untuk virtual koordinator Indonesia batch 2, dari 2.000 peserta yang mendaftar, 1.432 yang tersisa di akhir kegiatan dan hanya 297 orang yang lulus, berarti sekitar 14,8%. Lalu selanjutnya virtual koordinator Indonesia batch 3 itu yang
mendaftar sebanyak 1.750 orang, lalu yang bertahan di akhir kegiatan 1.172, dan peserta yang lulus 378. Oke, terima kasih yang sudah share presensi. Lalu selanjutnya, virtual koordinator batch 4 ada 1.984 yang mendaftar, lalu 1.406 peserta sampai dengan akhir kegiatan, dan 774 peserta yang lulus. Ini adalah jumlah lulusan secara persentase itu paling banyak dibandingkan dengan batch 1 sampai dengan 5. Jadi batch 4 ini paling banyak. Oke, selanjutnya ini kemarin atau tahun lalu ya, lebih tepatnya 1.876 yang sudah daftar, lalu sampai di akhir kegiatan ada 1.398 orang, dan yang lulus 611 orang partisipan atau peserta. Untuk batch 1 dan batch 4 ini diselenggarakan oleh Simeo Sekretariat, lalu untuk batch 5 diselenggarakan oleh Simeo Simolek. Baik, ini adalah Bapak Virtual Koordinator Indonesia, sekaligus beliau adalah yang menggagas konsep mengenai virtual koordinator, Bapak Dr. Gatot Hari Priyo-Wiryanto, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Simeo Sekretariat di Bangkok, membawahi 27 Simeo Center yang ada di Asia Tenggara, dan saat ini beliau sudah ada dan kembali di Indonesia dan menjadi koordinator CICC, Southeast Asia Indonesia Coordinator Center. Dan di sini juga untuk menggagas konsep virtual koordinator dibantu oleh 5 orang founder. Yang pertama adalah Dr. Sejarwo Anggai di Simeo Sekretariat, lalu Bapak Ahmad Purnomo Wijaya di Simeo Sekretariat, Ibu Siti Zulaiha dari Jawa Tengah, Bapak Hairudin dari Aceh, dan Umi Tira Lestari, Ibu Umi Tira Lestari dari Jawa Barat. Oke. Dan ini adalah tim inti virtual koordinator Jawa Barat saat ini. Yang pertama adalah saya sendiri, Dini Siti Anggraini dari SMK Negeri 1 Bandung. Lalu yang kedua, Korwil Divisi Program yang barusan menjadi moderator, yang saat ini menjadi moderator, yaitu Ibu Farida Sri Indratini dari SDN 77 Sejahtera. Lalu Korwil Divisi Administrasi, Ibu Reni Andriani yang merangkap sebagai PJ Wilayah KCD 13 ya. Lalu PJ Wilayah 1 ada Bapak Anwar dari SMK Darussaada. Lalu PJ Wilayah KCD 2 ini adalah Bapak Bayu Agung Hanggana yang merangkap sebagai helpdesk. Lalu PJ Wilayah KCD 3 Bapak Subhan Hari dari Taman Laskar Ilmu Unindra PGRI. PJ Wilayah 4 Ibu Fitrahmi dari SMP Negeri 1 Kasomalang Subang. PJ Wilayah 5 Ibu Neni Sri Karnasi dari SMP Negeri 1 Cicurug, Kota Sukabumi. Lalu PJ Wilayah 6 Bapak Hendra dari SMK Arahma. PJ Wilayah 7 Bapak Saifuddin Zuhri dari SMP Negeri 1 Batu Jajar. PJ Wilayah 8 Ibu Nung Hayati dari MI Bahrul Ulum, Kabupaten Bandung. PJ Wilayah 9 Bapak Ferdiansyah Saiful Hijrah dari SD Gunung Sari 2 Kabupaten Majalengka. PJ Wilayah 10 Ibu Ida Farida Nuraini dari SMP Negeri 1 Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan. PJ Wilayah 11 Bapak Alam Bahtiar dari SD Negeri Galunggung, Kota Tasikmalaya. PJ Wilayah 12 Bapak Fikri Bahtiar dari SMK Nurus Salam, Kabupaten Tasikmalaya. PJ Wilayah 13 Ibu Reni, seperti yang tadi saya sampaikan, merangkap sebagai Korwil Divisi Administrasi, karena Korwil sebelumnya mendapatkan tanggung jawab lain di Dinas Pendidikan di daerahnya. Lalu PJ khusus Yayasan Yasarini atau Ardia Garini, Ibu Luki Lestari dari SMA Negeri 1 Subang, dan PJ 15 yang
membawahi institusi lain yang bergabung di VCT ini, Ibu Tin Mulyawati dari SMA Negeri 25 Bandung. Baik, itu Bapak dan Ibu sekilas informasi mengenai susunan tim inti Visi Jabar maupun penggagas virtual koordinator. Selanjutnya, untuk VCT Batch 6 Jawa Barat, Bapak dan Ibu, jumlah yang hadir, jumlah yang mendaftar sekitar 3.131, tapi sebetulnya ini bertambah karena ada yang mendaftarkan lagi dari Direktorat PSMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi jumlahnya kurang lebih adalah 3.200 pendaftar yang sudah disebar di 15 WhatsApp group di VCT Batch 6 ini ya Bapak dan Ibu. Ini adalah jumlah peserta berdasarkan kantor cabang dinas, bisa dilihat di sini KCD wilayah 7, KCD wilayah 9, dan KCD wilayah 10. Ini jumlah pesertanya sangat banyak, lebih dari 300 orang. Oke, Bu Farida, cek sound, apakah suara saya masih terdengar? Terdengar dengan jelas, Bu. Oke, soalnya tadi ada yang katanya suaranya hilang, begitu. Jadi saya harus memastikan supaya suaranya bisa terdengar oleh Bapak dan Ibu. Lalu ini adalah jumlah peserta berdasarkan jenjang pendidikan Bapak dan Ibu. Dari PAUD, KOBER, TK, RA, SDMI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, dan lainnya. Jumlah total adalah 3.131 ya. Oke. Dan ini adalah proses VCT Batch 6 Jawa Barat. Bapak dan Ibu, informasi ini penting, mohon disimak. Yang pertama, kemarin kita sudah melakukan grand opening, dan sayang sekali Bapak Gubernur berhalangan hadir, tetapi Pak Sekda 1, Bapak Daud, mewakili Bapak Gubernur dalam acara pembukaan, lalu dihadiri juga oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu Ibu Dr. Insinyur Dewi Sartika MSI, lalu oleh Bapak Kepala UPTD Tikomdik, Bapak Hendra Kusuma Sumantri, lalu Ibu Direktur dari Simeo Kitab in Science, dan lain-lain. Lalu paparan umum, hari ini kita mulai paparan umum yang sesuai dengan jadwal terlampir kita akan laksanakan selama 2 hari Bapak dan Ibu di pukul 15.30 sampai pukul 8.30. Ini sifatnya mandatori atau wajib karena presensi dari paparan umum nanti akan dijadikan salah satu kriteria penentu kelulusan bagi Bapak dan Ibu, selain dengan kriteria-kriteria yang lain. Oke, jadi yang sifatnya wajib itu adalah yang pertama mengikuti paparan umum, karena setelah itu nanti kita akan buka sesi selanjutnya atau proses selanjutnya yaitu praktek umum. Jadi sebelum masa penugasan itu ada proses, ada step yaitu praktek umum. Jadi setelah paparan umum disampaikan, nanti Bapak dan Ibu dipandu dan dibimbing oleh para instruktur handal untuk bisa melakukan penugasan. Dan ini fleksibel waktunya di 2 hari yang terjadwal, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 12 April 2020, mangga disesuaikan dan membuat schedule dan appointment dengan PJ wilayahnya masing-masing. Oke, lalu selanjutnya masa penugasan Bapak dan Ibu ini akan berlangsung selama 3 minggu. Ya, implementasi skill set, visi, dan diseminasi terhadap 3 orang di luar peserta virtual koordinator batch 6. Jadi di sini Bapak dan Ibu silahkan untuk membuat schedule dengan PJ wilayahnya masing-masing, ditemani dengan bimbingan dari Bapak dan Ibu instruktur handal untuk bisa melakukan penugasan. Waktunya juga fleksibel Bapak dan Ibu, jadi jangan khawatir kalau misalnya berpikir
Oke, di sini 3 minggu. Oh, ini takes time sekali gitu ya, waktunya gimana dan lain sebagainya. Jangan khawatir Bapak dan Ibu karena untuk penugasan ini sifatnya fleksibel. Yang penting Bapak dan Ibu memenuhi semua unsur penugasan yang akan saya sampaikan berikutnya. Ya, jadi yang mandatori untuk dijadikan salah satu syarat dari presensi itu adalah skill paparan umum saat ini. Baik. Oke, mudah-mudahan sudah dipahami. Kalau tidak nanti bisa bertanya ya di session Q&A. Oke, selanjutnya ini adalah skill set VCT Batch 6 Jawa Barat. Yang pertama adalah teknik menjadi presenter, moderator, dan host melalui daring. Ini akan disampaikan oleh Ibu Farida Sri Indratini. Lalu selanjutnya materi dari psikis yang memang di switch tadi pertama kali ya. Kenapa? Karena khawatir Pak Heri ini terlalu sore, jadi di switch materinya. Oke, selanjutnya rekrutmen secara online menggunakan form digital. Ini juga nanti akan disampaikan oleh Ibu Febriandini. Selanjutnya kreasi narasi promosi dan digital flyer akan disampaikan oleh salah satu flyer designer dari VCI Jabar, yaitu Bapak Usep. Selanjutnya, pembuatan dan pengelolaan video conference room ini disampaikan oleh Bapak Ferdiansyah Saiful Hijrah. Selanjutnya, kemampuan mengupload video hasil recording ke YouTube yang akan disampaikan oleh Bapak Alam Bahtiar. Baik, itu adalah skill set visi yang harus dipenuhi oleh Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan lancar nanti kegiatannya Bapak Ibu. Nah, ini adalah skema VCT Batch 6 Jawa Barat. Jadi kita VCT Batch 6 Jawa Barat itu terdiri dari 15 grup, yaitu berasal dari KCD 1 sampai 13, lalu Yayasan Yasarini atau Ardia Garini dan institusi lainnya. Jadi ada 15 WhatsApp grup yang lebih dari 200 orang tergabung di sana, Bapak dan Ibu. Satu grup akan dipandu oleh beberapa instruktur, satu PJ wilayah dengan komposisi instrukturnya yaitu satu orang instruktur akan membimbing 20 sampai 24 peserta. Begitu Bapak dan Ibu. Ini skema VCT Batch 6 Jawa Barat, masih di skema satu grup besar nanti akan memiliki atau dibagi, di breakdown menjadi grup-grup kecil supaya setiap grup kecil ini bisa lebih fokus karena kita belajar dari pengalaman. Ketika hanya ada di grup besar, komunikasi menjadi kurang efektif karena terlalu banyak orang yang ada di sana, jadi crowded sekali, informasi mungkin banyak yang tertimpa ya tumpang tindih seperti itu, jadi akan ada grup-grup kecil. Jadi dari Bapak dan Ibu nanti yang sudah ada di grup kecil mohon untuk tidak keluar dari grup besar. Karena saya lihat masih banyak yang mungkin berpikiran karena sudah ada di grup kecil maka keluar dari grup besar. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan mempunyai satu grup besar dan satu grup kecil. Grup kecil itu nanti hanya berisi beberapa puluh orang saja, dipandu, dibimbing, dibantu oleh satu atau dua instruktur seperti itu. Baik, selanjutnya, nah ini syarat kelulusan, mohon diperhatikan Bapak dan Ibu apa saja yang menjadi syarat kelulusan dari virtual koordinator training ini. Yang pertama adalah kami lihat dari segi presensi yang diperoleh dari 2 paparan umum atau paparan materi hari ini dan besok, lalu 2 kehadiran menjadi presenter saat bertugas, 2 kehadiran menjadi moderator saat bertugas menjadi moderator, dan 2 tugas sebagai host gitu. Mungkin ada yang bertanya, apabila ada yang tidak mengikuti paparan materi pada hari ini atau besok, apakah penalti atau misalnya bisa tidak lulus? Ya, kami juga akan mempertimbangkan kalau misalnya Bapak dan Ibu ada alasan yang urgent, maka kegiatan 2 paparan materi yang sifatnya mandatori ini bisa diganti dengan hadirnya Bapak dan Ibu pada saat rekannya menjadi presenter, pada saat rekannya menjadi moderator atau host, pada saat penugasan Bapak dan Ibu. Asalkan buktinya nanti dimasukkan saja ke Bapak dan Ibu PJ wilayah dan instruktur. Begitu ya.
Sekali lagi diulangi, presensi itu 2 kali dari paparan materi, 2 kali presensi sebagai presenter, 2 kali menjadi moderator, dan 2 kali menjadi host. Untuk paparan materi, ketika memang Bapak dan Ibu tidak bisa dengan alasan yang urgent, itu bisa disampaikan kepada PJ wilayahnya dan instrukturnya masing-masing, maka insya Allah Bapak dan Ibu masih bisa tetap lulus selama penugasannya memang dikerjakan semuanya dengan baik, dan bisa diganti dengan Bapak dan Ibu hadir pada saat rekan Bapak dan Ibu bertugas nanti ya. Oke, lalu yang kedua syarat kelulusan yaitu adalah submit penugasan yang akan dilakukan di kantong tugas yang sudah disiapkan, dan nanti informasinya dengan detail akan disampaikan oleh Bapak Bayu Agung Hanggana ya. Oke. Nah, ini adalah penugasan peserta Bapak dan Ibu, jadi apa saja yang harus disubmit? Tenang, Bapak dan Ibu, tidak usah khawatir, tidak usah gelisah. Jadi, insya Allah penugasan ini mewakili dan representatif dari skill set, dan memang sesuai dengan 32 jam Bapak dan Ibu nantinya akan diberikan sertifikat ya. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu submit 2 link YouTube sebagai tagihan dari penugasan sebagai presenter sebanyak 2 kali, dan di sini tidak diperkenankan untuk di shorten link ya, link YouTube-nya. Lalu yang kedua adalah 1 flyer digital sebagai tagihan dari penugasan sebagai moderator. Selanjutnya 1 data presensi sebagai tagihan dari penugasan sebagai host dalam bentuk PDF dan Excel. Lalu selanjutnya 1 QR code dari meeting link sebagai tagihan dari penugasan sebagai pengelola Vicon, video conference room ya. Dan yang terakhir adalah 5 screenshot yang dibuat kolase sebagai tagihan dari penugasan dalam mendiseminasi skill set PC kepada orang lain di luar peserta PCT. Ya, Bapak dan Ibu sekali lagi, di luar peserta PCT. Jadi tidak bisa nanti pada saat diseminasi hanya dilakukan dengan rekan peserta. Jadi bisa dilakukan di luar rekan peserta, baik itu kepada kolega yang ada di sekolah, justru itu lebih bagus, akan memperkuat informasi dan multiplier effect ya yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di sekolah atau institusinya masing-masing. Oke, sudah ada pertanyaan? Tapi kita tahan dulu ya sampai di akhir. Itu kira-kira mengenai penugasan yang harus disubmit oleh Bapak dan Ibu di akhir kegiatan nanti ya. Bisa dicicil, bisa di-keep dulu oleh Bapak dan Ibu buktinya, jangan sampai hilang. Ketika nanti sudah ada informasi, bisa dimasukkan ke dalam kantong tugas. Silahkan dimasukkan ke dalam kantong tugas, dan bagaimana cara mensubmit ke dalam kantong tugas nanti akan diinformasikan, akan disampaikan oleh Bapak Bayu Agung Hanggana ya. Oke, mudah-mudahan di sini sudah jelas. Oke, ini peraturan untuk peserta Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang bertanya kira-kira apa do and don't yang harus dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah WhatsApp group, khususnya adalah grup besar ini hanya untuk membahas aktivitas virtual koordinator training saja. Lalu dilarang share konten hoax ke dalam WhatsApp group. 3, memakai nama asli di akun WhatsApp-nya. Kemarin banyak yang bertanya, banyak yang sudah mengganti juga. Kenapa? Karena supaya kami mudah mengidentifikasi ya nama Bapak dan Ibu, di-matchingkan dengan data dari database gitu. Lalu yang keempat, dilarang memposting gambar template, stiker di luar tema pelatihan. Lalu bagi peserta yang sudah live, itu tidak dimasukkan kembali ke dalam WhatsApp group tanpa koordinasi dengan PJ wilayahnya. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, jika ada yang keluar dari grup besar, kita informasikan lagi bahwa mohon stay di grup besar karena informasi-informasi penting itu akan disampaikan di grup besar ya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu tergabung menjadi atau di 2 grup, yang pertama grup besar dan yang kedua adalah grup kecil. Lalu dilarang menjadikan pelatihan ini sebagai ajang promosi politik, agama, dan SARA. Kita siapkan NKRI yang makin kokoh untuk Indonesia yang lebih baik ya. Memunculkan konten dan konteks apalagi terkait dengan SARA akan dikeluarkan dari grup ya, karena itu
konten yang sensitif sekali. Lalu selanjutnya grup dapat dimanfaatkan untuk berdiskusi untuk pencapaian VCT di bawah koordinasi dengan para PJ wilayah dan instruktur. Selanjutnya, menjaga etika, sopan santun, dan tata krama antara peserta dan terhadap para instruktur. 9. Peraturan ini dapat ditambahkan dan disesuaikan dengan kondisi di kemudian hari. Dan yang ke-10, keputusan penyelenggara tidak dapat diganggu gugat ya. Itu kira-kira peraturan untuk Bapak dan Ibu peserta. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu kita masuk ke kegiatan dan dokumentasi virtual koordinator Jawa Barat. Jadi saya di sini akan memperlihatkan kepada Bapak dan Ibu kurang lebih selama 2 tahun kami terlibat berpartisipasi aktif di kegiatan virtual koordinator Jawa Barat dan kegiatan kami bukan hanya sebatas di virtual koordinator training, tetapi juga kami difasilitasi oleh UPTD UPTD Tikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara menyelenggarakan banyak kegiatan selain VCT ini. Oke. Yang pertama adalah Seroja. Seroja ini singkatannya atau kepanjangannya maaf ya, dari Saresehan Online Jabar Juara yang biasanya tayang di hari Jumat pukul 19.30 sampai pukul 21.30. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin bergabung di Seroja, stay tune karena pasti informasinya akan kami share di WhatsApp group dan mohon jangan bosan-bosan ketika nanti di di forward informasi mengenai Seroja karena bisa jadi mungkin ada beberapa materi yang match sesuai dengan keperluan Bapak dan Ibu ya. Tujuannya adalah diseminasi ilmu yang terkini, lalu membangun jejaring untuk kolaborasi, membuat guru terbiasa dengan teknologi informasi atau IT literate, dan mendukung kegiatan dan program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Oke, ini adalah beberapa flyer dari kegiatan Seroja. Di sini banyak diisi oleh expert yang sangat mumpuni di bidangnya. Ya, misalnya di sini ada Bapak Jeff. Bapak Jeff itu adalah CEO dari entrepreneur yang ada di Jawa Barat. Lalu di sini ada Bapak Aditya PhD, ya. Beliau adalah di sini share informasi mengenai membangun kolaborasi di era milenial. Di sini juga ada Bapak Said Jupri dari Direktorat yang memaparkan informasi mengenai pemenuhan kebutuhan guru pendidikan khusus, Bapak Abe Susanto atau Bapak Dr. Abe Susanto di sini, Ibu Ane, ya masih banyak yang lain. Kami juga pernah mengundang PPI Dunia, di sini Bapak Ahmad Giats ya, sebagai sekum dari PPI dan Bapak Kifa dari Divisi Pendidikan. Beliau masih kuliah di luar negeri ya. Saya lupa di mana tepatnya. Dan kita sudah running episode ke-30. Kemarin kita baru saja menghadirkan Bapak Wahid Yunianto MSCMA dari Semiokitab in Matematik. Beberapa saat juga kami menghadirkan Kepala UPTD Tikomdik, lalu juga dari Semiokitab in Science dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali Bapak dan Ibu sudah hadir di Seroja ya. Kemarin juga dari Telkom. Ini adalah sertifikat Seroja. Jadi Bapak dan Ibu yang mengikuti Seroja, kami juga menyediakan sertifikat bagi Bapak dan Ibu memang yang layak untuk mendapatkan sertifikat. Di sini ada syarat dan ketentuan ya. Jadi ada term and condition. Term and conditionnya yaitu yang pertama Bapak dan Ibu mengisi presensi dan mengisi resume. Dan di sini Bapak dan Ibu sertifikatnya tidak ada jam pelajaran karena bukan training. Jadi sertifikatnya sertifikat seminar dan insya Allah untuk sertifikat seminar juga masih
mendapatkan poin ketika mengajukan kenaikan pangkat ya, walaupun tidak besar, tapi 1 minggu sekali itu. Jadi kalau misalnya masuk tiap minggu ada 48 minggu per tahun atau 52 minggu per tahun, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat dikali 0,2 misalnya ya. Lumayan Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya selain Seroja, kami juga mempunyai kegiatan Jabar Teacher Chatter yang tayang setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai 21.30. Jabar Teacher Chatter itu adalah kegiatan visi yang memfasilitasi Bapak dan Ibu yang background-nya bukan hanya dari bahasa Inggris, tetapi ingin meningkatkan kemampuan speaking dalam bahasa Inggris atau listening dalam bahasa Inggris, itu bisa mengikuti Jabar Teacher Chatter ya. Oke, adalah Jabar Teacher Chatter running episode 19. Nanti Ibu Febriandini, beliau adalah koordinator dari GTC yang juga menjadi narasumber untuk session berikutnya ya. Juga di sini ada Ibu Irma Nurul Fatimah, salah satu coach, lalu Ibu Dr. Teti Rahma, juga Ibu Meti Sabarini, dan Ibu Luki, Ibu PJ Wilayah Yasarini, juga beliau adalah coach dari GTC ya. Oke, Bapak dan Ibu silahkan nanti yang berminat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, khususnya dalam speaking dan listening untuk mengikuti Jabar Teacher Chatter. Oke. Selanjutnya, ini adalah kegiatan pembelajaran daring tanggap COVID-19. Kami juga mengisi materi dari tanggal 17 sampai tanggal 20 yang difasilitasi oleh UPTD Tikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Lalu selanjutnya, ini yang teranyar, kami juga bekerja sama dengan Bapak dan Ibu Guru Handal di Jawa Barat, difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Tikomdik, itu menyelenggarakan pembelajaran daring pembelajaran daring ini dari tanggal 16 Maret sampai 14 April 2020. Jadi kami nggak tahu nih diperpanjang atau tidak. Kalau misalnya mungkin masih ada nanti kebijakan learning from home, working from home, mungkin akan diperpanjang. Jadi setiap harinya ada 8 sesi yang kami running bekerja sama dengan Bapak dan Ibu Guru Handal, seperti itu. Difasilitasi oleh Tikomdik. Oke. Itu kira-kira Bapak dan Ibu, ini pada saat kami rapat koordinasi di Sikis, Bapak dan Ibu perwakilan dari Jawa Barat juga mendapatkan apresiasi dan dihadiri oleh Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil. Lalu di sini pada saat di Balitbang juga kami pernah diundang, di Simolek, dan ini pada saat Rembuk Nasional, alhamdulillah kami bisa berjabat tangan dengan Bapak Menteri, pada saat itu Bapak Profesor Muhajir Effendi, dan rekan-rekan virtual koordinator khususnya Korwil untuk di Indonesia gitu diundang ke Jakarta untuk mengikuti Rembuk Nasional ini Bapak dan Ibu ya. Jadi VCT ini adalah kegiatan yang memang disupport oleh banyak sekali institusi khususnya government di sini atau pemerintah Bapak dan Ibu, dan alhamdulillah untuk Jawa Barat sendiri Bapak Ridwan Kamil juga sangat concern dan sangat mensupport kegiatan virtual koordinator ini. Oke. Ini pada saat saresehan offline ya, kita difasilitasi oleh UPTD Tikomdik. Ini adalah Ibu Kadisdik Jabar, Ibu Dr. Insinyur Dewi Sartika MSI. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, inilah kira-kira perjalanan virtual koordinator dan paparan materi mengenai virtual koordinator Indonesia untuk wilayah Jawa Barat. Oke, baik, di sini saya ingin menyebutkan salah satu quotes yang disampaikan oleh Bapak Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, gitu ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya.
saya kembalikan lagi kepada moderator yang cantik kita dari Visi Jabar, Ibu Farida Sri Indratini. Silahkan Ibu Farida. Ibu Dini yang mungil, imut, cantik, mempesona. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat-sangat jelas sekali. Mungkin sebelum kita ke sesi berikutnya, pertanyaan dulu, Ibu, bolehkah? Saya rasa kita kalau paparan Bu Febriandini sampai jam berapa ya Bu ya? Takutnya Sampai nanti 18, Bu. Oke, kayaknya langsung aja ke Bu Febriandini nanti setelah setelah break itu kita masuk lagi untuk Q&A session. Soalnya kasihan sesinya Bu Febriandini sangat penting juga. Maghrib ya, Bu ya. Iya, betul. Silakan Bu Farida. Ya, baik Ibu dan Bapak, mohon izin untuk sesi yang kedua itu tanya jawab mungkin ditunda terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti ditunda terlebih dahulu ya. Kemudian untuk pemaparan materi nanti akan kami share linknya. Jadi mohon bersabar dan itu nanti dari sesi 1 sampai ke 7 untuk hari esok nanti akan kami gabungkan dan akan disebar ke Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir.